Rabu malam itu kan di Facebook saya streaming gitu kan buat ya sekedar nyanyi-nyanyi, sekedar apa menghibur diri gitu. Nama acaranya Dongeng Malam. Jadi di situ saya dongeng-dongeng. Nah, ini siang-siang saya mau pergi mau ini ya, ini kayaknya saya di YouTube, teman-teman di YouTube nih gimana nih kabarnya nih, dan akhirnya saya bikin ini, mau ada yang nonton nggak ada yang nonton ya nggak masalah. Nah, jadi kan gini, di dalam hati ada rasa atau biasa kita kenal zat. Nah, maka mencari jati diri itu mencari zat ing diri. Artinya rasa yang ada di dalam diri. Nah, di dalam zat itu ada sifat. Nah, di dalam sifat itu ada ruh. Di dalam ruh itu ada jiwa. Jiwa atau sukma. Nah, tadi yang saya katakan, walaupun kita ini keturunan raja sekalipun, seumpama ya, ini seumpama yang enggak ini yang enggak masalah. Ini seumpama aja. Seumpama kita keturunan raja sekalipun, keturunan wali sekalipun, tapi kalau kita enggak bisa menjelaskan sanatnya, jadi sanat itu gitu loh. Kamu bisa mengetahui pengetahuan itu dari mana? Dari A, dari B, dari C sampai Z, ya. Itu namanya sanad. Kalau nasab kan itu kita lahir dari A, B, C, D, E, F, G sampai muncul kita. Kalau sanad ini keilmuan, walaupun kita ini keturunan keturunan hebat sekalipun, tapi kita nggak bisa menjelaskan sanad belepotan, ilmunya pas-pasan, kita akan dicoret, nggak akan diyakini gitu loh. Nah ini kan yang terjadi gitu. Banyak orang yang mengaku-ngaku, walaupun sekalipun itu benar gitu loh. Saya keturunan wali, saya keturunan mbah ini. Ya sekalipun itu benar, tapi kalau kita menjelaskan sanatnya itu secara belepotan, ya akhirnya kacau semuanya gitu loh. Akhirnya kita nggak dipercaya. Maka di sini teman-teman harus bisa menjelaskan sanat keilmuannya gitu loh. Harus betul-betul cerdas lah mempelajari sejarahnya, mempelajari apa keilmuannya. Nah, jadi seumpama hidup tadi kan kita masalah hati ya, masalah hati, di dalam hati itu ada apa? Di dalam hati itu ada zat atau rasa, di dalam zat itu ada sifat, di dalam sifat itu ada ruh, di dalam ruh itu ada jiwa. Nah, di dalam jiwa itu ada Tuhan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Aku ada dalam jiwamu, kata Allah. Nah, teman-teman, banyak juga yang bilang, wah, kita yang penting keturunan Nabi Adam, udah selesai kan gitu. Enggak gitu teman-teman. Jadi kalau kita memang hanya keturunan Nabi Adam tok, kita enggak mengingat yang lain-lain, leluhur kita enggak kita ingat, nanti kan timbulnya gini loh. Secara logika aja, secara logika kalau kita mau minta tolong itu mau minta tolong sama siapa? Otomatis sama yang dekat dulu kan. Nggak mungkin kita minta tolong sama yang jauh, itu nggak mungkin. Kita minta tolong, otomatis kita minta tolong sama yang terdekat dulu. Nah, yang bisa memberikan syafaat di dalam hidup kita dunia maupun akhirat itu hanya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat hanya Rasulullah. Nah, syafaat itu artinya pertolongan. Ya, syafaat itu artinya pertolongan. Jadi kalau kita bilang kita keturunan Nabi Adam, mudah gitu aja gampang. Tapi kan nggak mungkin kita minta tolong sama yang jauh. Dan Nabi Adam nggak bisa memberi syafaat gitu loh. Maka yang bisa memberi syafaat hanya baginda besar Muhammad. Nah, kita mengenal baginda besar Muhammad dari para aulia-aulia, dari para wali-wali yang lain. Dari kakek-kakek kita, dari ayah kita, baru turun ke kita. Kan gitu. Nah ini, jadi kalau kita nggak mempedulikan sanat ini, ya nggak akan mendapatkan syafaat dari baginda besar Muhammad. Karena baginda besar Muhammad itu bisa Isra wal Mi'raj
setelah beliau Isra dan menjadi imam di Masjidil Aqsa, lalu beliau Isra, begitu habis Isra terus Mi'raj, begitu Mi'raj di langit tingkat 1 berjumpa dengan Nabi Adam, langit tingkat 2 berjumpa dengan Nabi Isa, langit 3 jumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Musa, dan seterusnya sampai Ibrahim, lalu terbuka tabir Allah Subhanahu wa taala. Barulah di situ makanya momentum-momentum itu diabadikan dalam sholawat Ibrahim. Kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Jadi dikala kamu pengen maju hidup, jadi Ibrahim itu kan leluhurnya baginda besar kita Muhammad. Ali itu kan penerusnya baginda besar Muhammad. Jadi kalau kamu mau maju ke depan, harus menengok ke belakang, harus melihat ke belakang supaya kita bisa maju ke depan, kan gitu. Maka itu kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Nah, terkadang manusia atau kita ini, kita melupakan ini gitu loh. Kita lupa untuk mundur ke belakang, untuk maju ke depan. Yang kita pikirkan hanya masa kini, masa kini, masa kini, masa kini. Hidup ini kan fata morgana, teman-teman. Artinya kita nggak tahu loh ke depan ini akan jadi apa, ke depan harus bagaimana. Maka kita diharuskan untuk melihat kepada masa lalu kita agar kita bisa maju ke depan. Ya, jadi kalau memang ada yang nggak suka dengan membahas tentang keturunan apa, ya nggak masalah, tapi jangan kita mengatakan udah kita keturunan Nabi Adam aja gampang tok wes titik kan gitu. Nggak seperti itu, karena secara logika seseorang itu kalau minta tolong harus sama orang yang terdekat dulu, nggak mungkin minta tolong sama orang yang jauh. Dan yang paling dekat dan bisa menolong umat manusia hanya baginda besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baginda besar Muhammad bisa menyebarkan Islam di tanah Jawa ini karena para sahabat maupun para aulia-aulia ini. Aulia masuk ke tanah Jawa, bahasa aulia jadinya wali. Wala taksabana lagi nakutilu fi sabilillahi amwata. Jadi jangan kau anggap mereka yang berjuang di jalan Allah, berjuang membela negara, berjuang membela agama, harga diri keluarganya itu sudah mati. Mereka semua masih hidup, maka nggak ada almarhum Soekarno, nggak ada almarhum, pokoknya para pahlawan kan nggak pernah disebut almarhum ini, almarhum ini, almarhum ini, masih disebut dengan namanya karena beliau semua masih hidup, beliau semua masih ada. Yang ada apa? Yang ada jiwanya, dan jiwa itulah yang akan diteruskan kepada kita semua gitu. Dan hidup kita ini bisa berlangsung, bisa berjalan karena kita hidup menggunakan jiwa kita. Apa jiwa kita? Jiwa kita adalah karakter yang asli yang ada di dalam diri kita. Dan Allah itu bersemayam kepada karakter yang asli yang ada di dalam diri kita. Maka kalau bahasa Jawa nih, ono dewa dening sukmo, ada dewa di dalam sukma. Bahasa Arabnya wafi ampusikum afala tubsirun. Nah, aku ada dalam jiwamu, tapi kalau kamu nggak lihat itu semua ada di Al-Quran, teman-teman. Maka kita jangan pernah kita tidak menghargai leluhur kita tidak menghargai kakek kita, karena biar bagaimanapun juga suatu saat kita mentok dan kita akan meminta tolong sama mereka. Nah, minta tolong apanya? Kan kita nggak boleh minta-minta sama orang yang mati sama apa. Kita bukan minta-minta dengan dalam artian konteks yang Mbah tolong saya begini enggak. Jadi beliau-beliau ini kan sudah nggak ada, dan beliau-beliau ini sudah dekat dengan Kanjeng Nabi, insya Allah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita gonceng dari belakangnya, kita cuma gandul aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi kita hidup jangan terlalu tegang-tegang banget. Kita hidup jalani hidup santai aja. Karena Allah bilang dunia ini hanya permainan dan sendau gurau belaka. Jadi nggak boleh tegang-tegang, nggak boleh serius-serius, nggak boleh marah-marah. Karena harus sendau gurau, kan Allah udah bilang hidup hanya sendau gurau belaka, kan gitu. Jadi kalau kita
menjadikan kehidupan ini tegang, menjadikan kehidupan ini terlalu serius, maka nanti kita jadi mendustakan ayat Allah yang tadi bahwa hidup ini hanya sendau gurau belaka. Begitu teman-teman. Jadi maka terkadang saya membahas tentang keturunan. Kalau kodam itu kan kodama. Kodama itu artinya pembantu. Jadi kita berpikir pembantu itu ya nggak harus mesti goib atau apa. Motor kita itu kalau kita cintai terlalu berlebih itu bisa disebut hodam karena itu kan nanti membantu kita. Tapi apakah ada pamor tersebut pada benda-benda? Pamor atau tidaknya suatu benda itu terletak pada diri kita sendiri. Jadi sesuatu itu akan menjadi apa tergantung siapa gitu. Seumpama saya pakai cincin walaupun cincin itu nggak ada isinya tapi orang lihatnya ada isinya gitu seumpama. Begitu juga teman-teman yang lain pasti akan mengalami hal ini. Terus kenapa batu kadang-kadang ini kok ada yang cocok ada yang enggak? Maksudnya giliran pakai batu yang warna merah seumpama contohnya. Kok tiba-tiba auranya ini cemerlang, kalau pakai warna hitam kok enggak nyambung. Nah, artinya gini, kalau kita pakai batu warna merah, batu itu kan ada plus minusnya. Jadi ada energi magnetik A, ada energi B, plus minus gitu. Jadi kalau memang kutub utara sama kutub selatan ini kita nyambung sama batu itu ya kita pakai cocok, enak di badan, enak di aliran darah enak. Nah itu dan akan menimbulkan aura atau akan menimbulkan kepantasan gitu teman-teman. Jadi nggak semua itu harus dengan kodam. Kita ini menganggap kodam ini serem banget gitu loh. Nggak serem-serem banget karena kita ini yang tadi kita adalah keturunan-keturunan. Saya yakin kita ini banyak sekali keturunan-keturunan orang besar. Kita keturunan para wali, kita keturunan para raja. Saya yakin. Karena apa, teman-teman? Karena Indonesia dijajah oleh Portugis pertama, Belanda, terus Jepang. Penjajahan itu sangat lama prosesnya, teman-teman. Dan kakek kita, leluhur kita ini berjuang untuk memerdekakan ini. Hingga sekarang kita bisa menikmati ini semua gitu loh. Rasulullah aja bisa mi'raj itu karena mengingat leluhurnya kok. Mengingat leluhur ya, ngelewatin leluhurnya sebagai jembatan. Nah, saya pengennya seperti itu. Kita lewatin leluhur-leluhur kita sebagai jembatan kita. Karena ingat teman-teman, makna dari jembatan ihdinas siratal mustaqim itu bagai rambut dibelah 7. Satu rambut itu enggak kelihatan, apalagi dibelah menjadi 7 teman-teman. Artinya yang menjadi jembatan kalian itu kalau kalian nggak peka-peka banget, kalian nggak akan tahu, nggak akan ngerti siapa yang bakal jadi jembatan kita. Maka harus menggunakan iman, harus menggunakan rasa, karena itu sangat peka, sangat halus banget. Itu yang menjadi jembatan kita. Maka hulil hikmata walamin ayu ain harajat. Jadi teman-teman ambil semua hikmah perkataan yang bagus-bagus. Entah siapa saja yang mengatakan, asal itu bisa mendatangkan hikmah. Oke teman-teman, ini nggak usah lama-lama ya, hanya segitu aja, singkat-singkat aja. Semoga teman-teman selalu bahagia, semoga teman-teman selalu sehat sejahtera ya. Salam kangen, salam rindu dari saya. Ya, saya memang kalau di luar banyak lah sebetulnya aktivitas saya. Ya aktivitas saya apa sih? Paling cuma ngobrol-ngobrol gitu aja. Sama streaming, nyanyi-nyanyi kadang di Facebook. Ya teman-teman yang belum masuk Facebook saya ya silakan masuk Facebook saya. Itu saya langsung gitu yang kalau di Facebook itu nggak pakai admin ya. Yang ada GH Academy itu, Gus Heri Academy atau Gus Heri itu saya langsung saya nggak pakai admin. Ya, itu cuma saya nggak bisa nyeting itu. Jadi saya paling cuma bisanya streaming, terus saya bisa streaming aja, saya bisa baru-baru aja saya bisa ngerti streaming. Sebenarnya saya nggak jago-jago banget masalah teknologi. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak. Salam akademia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.